pada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik Bapak-bapak hadirin, kita melanjutkan kajian minggu lalu. Kita masih membahas tentang tiket kemana? Tiket ke surga Firdaus. Nah, luar biasa ini ya. Di dalam surat Al-Mu'minun Allah Subhanahu wa taala menjelaskan yang sudah sempat kita bahas pada pertemuan lalu, bahwa orang yang akan mendapatkan tiket atau mendapatkan mewarisi surga Firdausnya Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang beriman yang beruntung ya. Qad aflahal mu'minun, di mana sudah kita sampaikan bahwa orang yang beruntung adalah orang yang dari ayat 2 sampai ayat ke 9 ya, itulah orang-orang yang melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah mulai dari ayat 2 sampai ayat 9 di dalam surat Al-Mu'minun. Ya, kemarin kalau nggak salah kita sudah membahas sampai ayat 5 dan ayat 6 ya, di mana ayat 5 wallazina hum li furujihim hafizun, yaitu orang-orang yang mereka menjaga kemaluannya. Yaitu apa artinya? Tidak sembarangan menempatkan kemaluannya di sembarang tempat, tetapi harus di tempatnya yang sah, yang halal ya. Di dalam satu hadis juga ada ya, diriwayatkan bahwa menempatkan sesuatu ya, yang dimaksud di sini adalah furujihim, di tempat yang sah, yang sesuai, itu adalah ibadah dan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu bersyukurlah kita di sini insyaallah adalah orang-orang yang selalu menjaga kemaluan kita. Ya, buktinya apa? Buktinya kita melakukan pernikahan ya secara syar'i ya, kita melakukan hal itu dengan istri kita yang sah. Ya insyaallah mendapatkan pahala. Makanya para ustadz itu sering kalau ceramah mengatakan bahwa ibadah yang paling enak itu ya nikah gitu kan. Udah enak dapat pahala gitu kan. Baik. Kemudian ila ala azwajim, ya ini lanjutannya ya. Kecuali mereka melakukan itu kepada istri-istri mereka, kepada budak-budak mereka, maka hal itu tidak melanggar aturan ya. Wallazina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Nah ini ya kelanjutannya. Dan sungguh beruntunglah orang yang memelihara amanat-amanat dan janjinya. Salah satu amanat ya di dalam agama Islam ini adalah ketika seseorang diberikan kepercayaan menjadi seorang pemimpin, maka dia itu artinya telah diberikan amanat oleh Allah. Untuk apa? Untuk memimpin. Ya kalau dia diamanatkan jadi RT, berarti dia diminta melaksanakan amanat kepemimpinannya sebagai seorang RT. Berarti harus bertanggung jawab. Kalau dia diamanatkan menjadi seorang RW, berarti dia harus mempertanggungjawabkan amanat kepemimpinannya walaupun hanya RT RW. Bahkan di dalam satu hadis Rasulullah mengatakan kullukum ra'in. Setiap kalian adalah pemimpin. Iya. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Dan setiap kalian mas'ulun, itu akan ditanya atau dalam makna di situ adalah akan dimintai pertanggungjawaban dari kepemimpinan atau dari amanat kepemimpinan yang dibebankan kepadanya. Nah, kalau misalkan seorang pemimpin negara, berarti kan dia diberikan amanah.
oleh Allah melalui rakyatnya dipilih menjadi pemimpin untuk mengayomi, untuk mensejahterakan. Ya, bahkan dalam ayat ini juga disebutkan orang yang memelihara amanat-amanat dan janjinya. Jadi ketika ada pemimpin, ketika ia mengkampanyekan bahwa nanti kalau saya dipilih, saya akan melaksanakan ini, itu, A, B, C, D. Nah, manakala setelah ia menjalankan kepemimpinan ternyata janji-janjinya tidak dijalankan, berarti dia telah berkhianat. Ini nanti dimintain pertanggungjawaban itu. Kenapa? Karena bisa jadi rakyat yang memilihnya itu karena janji tadi. Iya, karena tergugah dengan janji-janji yang disampaikannya. Ya, kalau saya jadi pemimpin, sekolah gratis semuanya, gitu kan. Ternyata ketika dia sudah dipilih karena menjanjikan sekolah gratis, kan rakyat ini, waduh, ini nih pemimpin yang saya damba-dambakan. Ternyata setelah dipilih tidak dilaksanakan janjinya. Berarti dia telah berkhianat. Berkhianat kepada rakyat yang ia janjikan, berarti dia juga telah berkhianat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bahkan kelanjutan dari hadis tadi juga bahwa setiap lelaki adalah pemimpin bagi keluarganya. Maka ia akan dimintai pertanggungjawaban nanti di akhirat atas kepemimpinannya di dalam keluarga. Jadi kalau ada seorang kepala rumah tangga, ya, ia menikah sehingga mempunyai istri, kemudian mempunyai anak, tapi ditelantarkan anak istrinya, tidak dinafkahi, berarti dia telah berkhianat kepada amanah yang diberikan kepadanya untuk bertanggung jawab dalam rumah tangganya. Termasuk ketika seorang kepala keluarga, seorang kepala rumah tangga tidak mendidik anak-anaknya dengan pendidikan agama, sehingga anak-anaknya tidak mengerti apa itu larangan-larangan di dalam agama, apa itu kewajiban, apa itu dosa, maka dia akan diminta pertanggungjawaban. Ya, dalam satu riwayat juga ada disebutkan bahwa ada seseorang yang divonis masuk neraka oleh Allah Subhanahu wa taala, sama malaikat digiring ke dalam neraka. Terus dia bilang, tunggu dulu, katanya. Loh, kenapa? Kamu ini hasil perhitungannya, hisabnya udah jelas kamu masuk neraka, tapi saya tidak mau masuk neraka. Saya harus minta pertanggungjawaban bapak saya dulu. Loh, kenapa? Karena bapak saya tidak pernah mengajarkan saya, bapak saya tidak pernah mendidik saya tentang ilmu agama, sehingga saya tidak mengerti apa itu haram, apa itu halal, apa itu makruh dan sebagainya. Bapak saya lah yang menyebabkan saya menjadi seperti ini. Lalu dipanggil nih bapaknya si Fulan. Hai Fulan, gitu kan. Benar ini anakmu? Gitu kan, ditanya sama Allah kan melalui malaikat. Betul. Apa benar kamu tidak pernah memberikan pendidikan agama kepada anakmu? Betul ya. Kenapa? Ya karena saya asik ibadah sendiri. Nah, kalau begitu kamu masuk neraka, ikut sama anakmu. Loh, kenapa ya Allah? Kok padahal aku kan ahli ibadah? Iya. Karena kamu membiarkan amanah yang diberikan kepadamu, yaitu seorang anak yang seharusnya dididik, diberikan pendidikan agama untuk menjadi orang yang sesuai ya dengan yang diperintahkan oleh Allah, tetapi ia tidak laksanakan, maka dia pun masuk ke dalam neraka. Padahal kalau secara hitung-hitungan dia mestinya surga. Ya, karena amalnya banyak, pahalanya besar, dosanya sedikit. Tapi karena itu tadi, karena tidak bertanggung jawab terhadap amanah yang diberikan, maka ya dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka. Nah, makanya ini hati-hati nih. Kita sudah diamanahi oleh Allah beberapa orang anak, ya bagi yang sudah memiliki ya putra-putri. Ini jangan sembarangan ini. Jangan sampai salah pergaulan juga. Selama anak itu masih berada di bawah bimbingan dan pembinaan kita, maka kita mutlak bertanggung jawab kepada anak-anak kita. Kecuali setelah kita berikan pendidikan, kita sekolahkan, kita masukkan ke pesantren dan sebagainya, setelah dia mencapai usia dewasa, dia memiliki jalan yang lain, memiliki pandangan yang lain. Nah, itu kita sudah tidak
sudah terbebas dari tanggung jawabnya. Jadi misalkan nih ya, kita udah punya anak nih, udah kita sekolahin, pesantrenin, suruh ngaji, dia udah ngerti, dia udah mukallaf bahwa ini perbuatan yang tidak baik ini. Tapi ketika dia sudah balik, sudah dewasa, dia memilih jalan yang lain gitu kan. Misalkan dia memilih menjadi penjahat gitu kan, memilih menjadi perampok. Nah, itu atas kesadarannya, itu sudah di luar tanggung jawab kita. Tapi mudah-mudahan ya, kalau memang kita niatnya adalah untuk menjadikan anak-anak kita anak yang soleh dan soleha, ya pastilah insya Allah Allah akan menjadikan anak kita yang soleh dan soleha sepanjang harta yang kita gunakan untuk membiayai, menafkahi, baik nafkah materi maupun untuk pendidikan, itu adalah dari harta yang halal, jangan dari yang haram. Kalau yang haram nggak barokah, ya kan? Kalau kita mendidik anak kita dari uang yang haram, udah kita sekolahin ke sono ke sini tapi bandel aja, ya itu bisa jadi uangnya uang haram ya. Ini anak saya udah dipesantrenin, udah suruh ngaji ke sono ke sini, ngaji mah ngaji, nyantri mah nyantri, tapi tetap aja gitu bandel, tetap aja bangun, tetap aja nggak menjalankan perintah Allah. Nah, itu perlu dicek tuh, duitnya dari mana nih gitu kan. Kalau dari korupsi bisa jadi, atau dari tipu-tipu bisa jadi, atau berdagang tetapi cara berdagangnya zolim. Misalkan timbangan yang mestinya sekilo full utuh, ini dikurangin 8 on, itu angkanya sekilo, nah itu haram tuh ya. Wailul lil mutaffifin, celakalah orang yang mengurangi timbangan. Baik, wallazina hum ala sholawatihim yuhafizun, serta orang-orang yang memelihara sholatnya. Ya, di ayat 2 tadi orang yang khusyuk. Ketika sholat kita sudah bisa menjalankan sholat dengan khusyuk. Di ayat 9-nya kita diminta memelihara sholat kita. Ya, ada ulama yang menafsirkan bahwa memelihara sholat ini bukan hanya sekedar kita menjaga sholat kita jangan sampai kita lalaikan, jangan sampai kita tinggalkan, tetapi apa yang menjadi apa yang menjadi yang terkandung ya hikmah di dalam sholat itu kita jaga, dalam arti kita jalankan ya. Karena kalau di dalam sholat kita mengucapkan sesuatu, berjanji kepada Allah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya, sesungguhnya sholatku, ibadahku, matiku, hidupku, aku serahkan seluruhnya kepadamu. Tapi dalam keadaan kenyataan di dalam kehidupannya dia mencari yang lain, keberuntungan selain Allah, berarti dia telah mengingkari janjinya, dan berarti dia tidak menjaga sholatnya ya. Ya juga termasuk di dalam makna di sini tidak menjaga sholat adalah dia melalaikan gitu kan, sering melalaikan sholatnya, meninggalkan sholatnya. Ulaika humul warisun, mereka itulah orang-orang yang akan mewarisi. Mewarisi apa? Dijawab dalam ayat berikutnya, allazina yarisuna fil firdaus, yaitu mereka orang-orang yang akan mewarisi surga firdaus. Hum, mereka, fiha, di dalam surga firdaus itu, khalidun, mereka kekal selamanya. Masya Allah. Jadi kalau kita sudah melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah di dalam surat Al-Mu'minun dari ayat 2 sampai ayat 9 ya, maka kita berhak untuk mendapatkan reward atau hadiah, ya, mendapatkan piala, yaitu menjadi pewaris atau penghuni surga firdaus. Amin. Nah, bagaimana caranya untuk kita bisa melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah di dalam surat Al-Mu'minun dari ayat 1 sampai ayat 11 secara keseluruhan? Ya, ikut ngaji, taklim. Gimana kita bisa sholat khusyuk? Ada babnya, bab sholat, ya kan? Bagaimana kita menjalankan atau menunaikan zakat kita? Ada fikihnya. Sebagai sejauh mana harta kita sudah mencapai nisab, berarti kita sudah wajib. Ya, bagaimana kita menjaga apa istilahnya kemaluan kita? Nah, diajarkan di dalam bab fikih munakahat, fikih pernikahan, ya, jangan sampai sembarangan gitu kan, kita lepas di mana-mana, bahaya itu kan. Nah,
Baik, Bapak-bapak yang dirahmati Allah, itulah sekilas apa yang bisa saya sampaikan. Nah, tapi ini korelasinya ya tetap ya, bahwa bukan hanya di dalam surat Al-Mu'minun ini saja. Ini di dalam 30 juz Al-Qur'an ini luar biasa. Al-Qur'an ini saling melengkapi dan saling berkaitan, ya kan? Contoh, nah ini sedikit ya. Kenapa ada dikatakan bahwa orang yang membaca surat Al-Ikhlas, ya, membaca surat Al-Ikhlas itu mendapatkan atau sama seperti kita membaca berapa? Sepertiga Al-Quran. Jadi ada yang mengatakan kalau kita membaca kulhu 3 kali itu udah sama kita membaca Al-Quran 30 juz gitu kan. Nah tapi setelah ditelaah lebih jauh lagi bahwa Al-Quran ini sepertiga atau 10 juz dari Al-Quran ini isinya adalah tentang akidah, ya, tentang ketauhidan, ya, tentang bagaimana kita menghamba kepada Allah. Nah, surat Al-Ikhlas itu isinya kan full tentang akidah. Qul huwallahu ahad, katakanlah bahwa Allah itu Maha Esa, Maha Esa. Allahus Samad. Allah tempat kita untuk bergantung segalanya kepada Allah. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dia tidak beranak dan tidak diperanakan. Nah, itu kaitannya dengan apa? Dengan surat Al-Maidah ayat 72 dijelaskan. Ya, di dalam surat Al-Maidah 72 dikatakan bahwa kafirlah orang yang mengatakan bahwa Allah itu adalah Isa bin Maryam. Nah, itu ya, jadi maknanya bahwa surat Al-Ikhlas itu sepertiga daripada Al-Quran, ya. Al-Ikhlas itu kalau dijabarkan dari ayat per ayat di dalam surat Al-Ikhlas itu terkoneksi dengan sepertiga ayat yang terdapat di dalam Al-Quran. Nah, jadi kalau mau ngebahas surat Al-Ikhlas dengan metode tafsirul Quran bil Quran, nah ini nggak selesai, nggak cukup ini nih, sepertiga nih, butuh referensi sepertiga Al-Quran, ditambah lagi referensi hadis-hadis yang berkaitan dengan akidah, gitu ya. Nah mudah-mudahan itu nanti itu kelasnya beda tuh nanti ya, kelas apa itu, kelas akidah ya. Ya mudah-mudahan bermanfaat, terutama bagi diri saya sendiri juga bagi bapak-bapak sekalian. Semoga kita selalu istiqomah menjadi hamba yang selalu menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah ya rabbal alamin. Dengan doa singkat, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Wa fi ni'ma wa yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma taqabbal minas salatana wa siyamana wa qiyamana wa qudana wa tadarrana khasana wa tabassana ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.